memang bener-bener bikin merinding sih Kak. Jadi ilmu yang ada di sini ini ilmu baru, ilmu yang sangat-sangat daging semua isinya, dan ini materi yang kelas banget ya, kelas. Buat kami TMC membakar semangat. Kita mulai The Masterclass, Sustaining Profitable Business Growth. Penuh semangat, penuh antusias, buka pikiran, fokus menuju tujuan, wujudkan mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Tumbuh bersama menjadi lebih baik, berkontribusi lebih besar. The Masterclass segera kita mulai sesaat lagi. Perkenalkan, nama saya Suluh, ini istri saya, dia itu Zaki. Kami dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya Andika dari Semarang. Kenalkan, saya Justin Kim Sirosu. Saya dari Samarinda. Saya Ridho Farhansyah Sitepu dari Pekanbaru. nama saya Muhammad Ihsan ya, supervisor di Internet Learning Cafe. Aku Ariel, aku dari divisi marketing di Internet Learning Cafe. Nama saya Muhammad Ridwansyah. Saya Dwi Rumanti. Saya Desi Arumduanti. Saya Wiratama. Kami dari Samarinda, Kalimantan Timur. Bagaimana kita ditempa, ya namanya besi, pisau, keris, itu kan dipukul, dibakar berkali-kali, beribu kali, beratus ribu kali. Itu karbon itu ditekan jutaan, ratusan juta tahun. Dan itu tuh mind blowing ya, jadi out of the box lah. Ilmu yang di sini tuh relate gitu, kita diajarin gimana caranya bangkit lagi dari kegagalan, dan ya ini terjadi di kehidupan kita. Nggak mungkin kita kan dalam kehidupan tuh sukses terus, kita pengen apa langsung tercapai, nggak mungkin. Jadi banyak rintangan di depan kita, dan di sini tuh kita diajarin gimana kita ngelewatin rintangan yang ada di depan kita. Pelajaran saya ingat banget itu tentang momen. Ternyata tuh momen tuh memang harus dibuat gitu, bukan kita tunggu. Karena sebelumnya aku tuh mikir kayak, oh momen nih harus ditunggu gitu. Ternyata ya harus dibuat. Kita memang harus mulai dulu. Meskipun awalnya memang takut, malu, tapi kalau nggak mulai, kita tuh nggak bakal tahu di depan sana tuh ada apa gitu kan. Bakal ada kejadian-kejadian seru apa di luar sana gitu. Kita nggak pernah peka gitu bagaimana perasaan orang tua itu saat tidak punya uang, terus kita mau hal ini, mereka berjuang untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Dikemas di TMC dengan sangat indah, sangat menyentuh, sehingga kerasa juga pengorbanan orang tua itu seperti apa. Itu di acara TMC ini ngena banget cara pengemasan. Kalau teman-teman merasa kayak interior, suka ngurung diri di kamar, atau misalnya lebih banyak habisin nge-scroll sosmed gitu. Cuma ada dua cara sih kalau saya bilang ya. Teman-teman bisa mulai berubah, bisa mulai keluar, atau kalau mau perlu cambukan, jadi kalau perlu cambukan, datang aja ke TMC. Kenapa? Karena banyak Gen Z juga gitu. Saya juga alhamdulillah dapat banyak teman di sini kan. Jadi punya circle ya. Jadi punya teman keren-keren. Komunitas sendiri jadinya ya kan. Yang dari teman-teman inferior nanti bisa jadi lebih pede lah, nemuin potensinya. Materi di The Masterclass ini buat Gen Z seperti aku pribadi, karena aku di luar sana dicap sebagai orang yang nggak kompeten. Kamu tuh bisa apa sih? Biasanya disuruh juga nolak, kamu mageran, kamu cuma sukanya mainan HP gitu. Jadi stigma negatif yang ada di luar sana itu dibantah di sini. Kita nggak kayak gitu. Gen Z yang hadir di The Masterclass tuh nggak kayak omongan orang di luar sana gitu. Di sini kita diajarin gimana caranya memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita Gen Z itu generasi penerus, kita bakal mengembangkan perusahaan, bahkan bisa membuat kebanggaan buat di level nasional sendiri juga bisa. Jadi kita ini pemilik masa depan, kita yang pegang kuncinya, dan kita harus bisa gitu untuk melaksanakan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Mungkin kita adalah sebuah tim, atau mungkin kita adalah generasi kedua, kita adalah anak bapak bos, anak owner. Jadi perusahaannya bapak tuh gimana caranya harus bisa tetap survive, tetap bisa berkembang, dan bisa didelegasikan mungkin buat anakku nanti, mungkin buat cucunya bapak gitu. Pasti orang tua tuh maunya anaknya tolong terusin usaha kami gitu. Jadi ya setelah saya masuk sini, jadi saya lebih paham, oh memang orang tua itu maunya yang terbaik buat anak-anaknya. Pasti maulah anak-anaknya tuh hidup lebih baik gitu daripada orang tua. Jadi itu sih yang saya dapatkan, jadi lebih paham gitu tentang orang tua, lebih paham tentang bisnis. Oh, bisnis tuh nggak cuma tentang bisnis, tapi tentang keluarga, tentang tim. Ini yang gila.
kita itu, saya terutama, saya sulit untuk komunikasi lintas generasi. Tapi di sini semua materi itu bisa masuk gitu. Kan gokil ya, antara ada 4 generasi dibahas, ada Gen Z, Gen X, Gen Y, sama Baby Boomer. Itu bisa memahami dengan situasi mereka gitu. Jadi, dan cara penyampaian yang sederhana, yang mudah dimengerti dan menghujam itu, ini yang luar biasa. Masalahnya itu adalah ownernya itu punya tujuan, tapi yang namanya timnya itu nggak paham apa sih yang dipengenkan oleh si owner ini. Atau sebaliknya, si tim ini sebenarnya dia pengen capai tujuan yang dia mau gitu, tapi si owner ini juga nggak mendukung, nggak paham apa yang diinginkan oleh timnya. Karena apa? Bisa jadi karena beda generasi tadi ya, beda generasi, jadi ada miskomunikasi dan lain-lain. Nah, di sini kita diajari gimana kita bisa satu frekuensi sehingga kita bisa berjalan bareng cepat menuju tujuan kita gitu. Kita akan menghadapi masa yang sulit gitu. Kita sedang menghadapi masa sulit, kita situasi dunia yang tidak menentu, terus situasi demografi, situasi regulasi, situasi perusahaannya, pemerintahan yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi nggak bisa ditebak ya. Tentu kalau tanpa ilmu ya kita tidak akan bisa ngelewatin fase-fase itu. Jadi saran saya, please ikut acara ini. Ini luar biasa gitu loh. Jangan lupa bawa serta keluarga atau timnya juga gitu. Jadi biar bisa satu frekuensi. Sama-sama belajar gimana caranya untuk menumbuhkan perusahaannya.